Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Amma ba'd, fa ikhwani wa akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pembahasan kita Tanbihan ala ahkamin takhtassu bil mu'minati. Tanbihan ala ahkamin takhtassu bil mu'minati. Beberapa peringatan terkait hukum-hukum khusus bagi para wanita beriman yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita akan memasuki Al-Faslul Khamis, pasal yang Al-Faslul Tsamin, pasal yang ke-8. Ahkam takhtassu bil mar'ati fil haji wal umrah. Hukum-hukum khusus wanita terkait dengan haji dan umrah. Penulis hafizahullah ta'ala mengingatkan bahwa melakukan haji dan umrah termasuk kewajiban, dan bahkan haji termasuk rukun Islam bagi orang yang mampu melakukan perjalanan ke Baitullah. Dan juga wajib kifayah, artinya setiap tahun mesti ada yang melakukan haji dan umrah. Namun ini berlaku pada haji dan umrah yang pertama. Sedangkan haji dan umrah yang kedua, hukumnya adalah sunnah. Akan tetapi mesti ada yang melakukan haji dan umrah, itu masuk pada wajib kifayah. Maksudnya, andai seluruh kaum muslimin sudah berhaji dan umrah, sehingga haji dan umrah mereka yang berikutnya hukumnya sunnah, tapi tetap saja mesti ada yang melakukan haji dan umrah. Itu berlaku fardu kifayah. Harus ada sebagian orang yang datang melakukan haji dan umrah. Walaupun ini hampir mustahil terjadi. Seluruh kaum muslimin secara bersamaan sudah melakukan haji dan umrah. Apalagi di zaman kita sekarang, bahkan saking banyaknya orang yang mau pergi haji dan umrah, sampai antrian perlu menunggu bertahun-tahun. Dan haji serta umrah adalah amalan yang sangat agung. Dan bagi wanita itu termasuk jihad. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah bertanya, "Ya Rasulullah,
hal 'ala nisa'i jihad, wahai Rasulullah, apakah ada jihad bagi wanita? Qala na'am, 'alaihinna jihad la qitala fihi al-hajj wal umrah. Kata Nabi Muhammad SAW, ya, wajib bagi para wanita melakukan jihad yang tidak ada perang padanya, yaitu haji dan umrah. Inilah jihadnya kaum wanita, jihad tanpa melakukan peperangan, haji dan umrah. Karena memang haji dan umrah itu bukan hal yang mudah, perlu perjuangan. Baik perjuangan fisik maupun pengeluaran harta. Jadi ibadah haji dan umrah itu adalah ibadah fisik dan harta sekaligus. Apalagi orang yang tinggal di negeri yang jauh seperti negeri kita, itu betul-betul membutuhkan kesiapan fisik, begitu pula kesiapan mental. Walaupun di zaman kita sekarang sudah jauh lebih mudah dibandingkan zaman kakek nenek kita dulu. Mereka dahulu harus naik kapal, mungkin berbulan-bulan berlayar di lautan. Kita sekarang hanya dalam hitungan jam saja. Tapi tetap saja itu adalah hal yang berat. Itu adalah hal yang berat. Namanya perjalanan. Walaupun perjalanan kita di masa sekarang sudah jauh lebih mudah, tetap saja ada hal yang berat bagi kita. Termasuk ketika kita meninggalkan keluarga, meninggalkan rumah, itu memberatkan hati. Tetapi demi ibadah untuk Allah, kita harus melakukannya. Begitu pula mungkin di perjalanan ada hambatan-hambatan. Di perjalanan ada banyak hambatan. Apalagi di masa sekarang, karena pengaruh pandemi, kebijakan pemerintah seringkali tidak menentu karena mengikuti kondisi pandemi. Orang yang sudah siap berangkat tiba-tiba dibatalkan. Orang yang sudah di perjalanan bahkan sudah sampai, sudah dekat, tiba-tiba dipulangkan. Ini hal-hal yang memberatkan. Maka semua itu harus dihadapi dengan kesabaran. Jangan malah ngomel-ngomel, marah-marah. Ini bisa mengurangi pahala haji dan umroh kita. Mungkin juga hotelnya tidak nyaman, makannya terlambat. Gak usah marah-marah, gak usah ngomel-ngomel, sabar. Karena justru itulah bagian dari jihad, bagian dari perjuangan. Kalau kita marah-marah, berdebat, ngomel-ngomel, malah dikhawatirkan pahala haji dan umroh kita itu hilang atau minimalnya berkurang. Begitu pula harus sabar menghadapi antrian-antrian, terutama di musim haji atau musim umroh di bulan Ramadan. Biasanya jamaah membludak, maka kita harus sabar. Jangan menerobos antrian, jangan berdesak-desakan, jangan menyakiti kaum muslimin. Itu juga bagian dari jihad. Imam Al-Bukhari rahimahullah juga meriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, narul jihad afdalul jihad, afdalul amal, afala nujahid?" Ya Rasulullah, kami melihat bahwasannya jihad adalah amalan yang terbaik. Bolehkah kita
wanita berjihad? Qala, maka Nabi SAW mengatakan, lakin afdalul jihad hajjun mabrur. Akan tetapi kata Nabi SAW, jihad yang paling afdal adalah haji yang mabrur. Apa artinya haji yang mabrur? Mencakup 4 makna. Yang pertama, yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Yang kedua, yang dilakukan dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga, yang dilakukan dengan harta yang halal, harta yang baik. Yang keempat, selama melakukan haji tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan. Selama melakukan haji tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Nah, haji mabrur itu akan terlihat indikasinya setelah haji. Apakah haji seseorang itu diterima menjadi haji yang mabrur? Indikasinya bisa terlihat setelah haji, yaitu orangnya menjadi lebih baik. Orangnya menjadi lebih baik. Kalau setelah haji tidak ada perubahan, maka itu sebuah indikasi bahwa hajinya tidak diterima atau tidak mabrur. Maka orang yang berhaji hendaklah berusaha menjadi lebih baik setelah haji. Salatnya lebih diperhatikan, puasanya lebih diperhatikan, hijabnya lebih diperhatikan. Begitu pula akhlaknya lebih diperhatikan, sikapnya kepada orang tuanya, pasangannya, anaknya, tetangganya, itu menjadi lebih baik. Itu sebuah pertanda hajinya, begitu pula umrahnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau nggak ada perubahan, maka harus dikhawatirkan itu pertanda hajinya dan umrahnya tidak diterima. Oleh karena itu, hal terpenting adalah mengikhlaskan niat karena Allah. Sebab ibadah haji dan umrah itu adalah ibadah yang mau tidak mau harus diketahui oleh orang lain. Minimal keluarga kita atau orang-orang dekat kita, karena kita harus pamitan kepada mereka. Jadi gak mungkin disembunyikan. Beda dengan sholat tahajud, nilai keikhlasannya itu sangat besar karena tersembunyi. Sementara haji dan umrah sulit untuk disembunyikan. Bukan berarti boleh kita tampakkan tanpa hajat, tidak. Kita sembunyikan kalau tidak ada hajat untuk ditampakkan. Hajat itu misalkan, ya kita harus pamitan kepada orang tua kita misalkan, orang-orang dekat kita, terpaksa kita sampaikan. Tapi kalau nggak ada hajat, nggak perlu. Oleh karena itu, hindari juga foto-foto perjalanan selama melakukan haji dan umrah. Karena itu pembuka pintu riya. Mungkin kita awalnya ikhlas, tapi ketika kita foto-foto, kemudian kita upload di medsos, maka itu bisa menjadi pintu riya dan juga merusak konsentrasi ibadah. Apalagi sedang tawaf, seharusnya banyak zikir, masih disibukkan dengan foto-foto. Rugi waktu kita kalau kita sibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Terlebih lagi bisa membahayakan kita. Ya. Jadi ini pengantar tentang pentingnya haji dan umrah dan menggapai haji dan umrah yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita masuk pada pembahasan hukum-hukum haji dan umrah terkait dengan wanita. InsyaAllah ta'ala kita akan ringkas dalam 16 poin.
Yang pertama, al-mahram, terkait dengan mahram. Syekh menjelaskan, haji dan umroh itu memiliki syarat bagi laki-laki dan wanita. Syarat yang pertama, Islam. Karena ibadah orang kafir tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dan juga orang kafir tidak boleh masuk ke daerah haram Makkah. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, merdeka. Maksudnya bukan budak. Yang keempat, sudah balik. Walaupun haji anak yang belum balik, kalau dia sudah mumayyiz, itu sah. Dia dapat pahala, orang tuanya juga dapat pahala, tapi belum menggugurkan kewajiban haji atasnya. Jadi nanti dia setelah balik harus haji lagi. Dan anak-anak kita sekarang yang masih kecil-kecil itu sangat bagus kita daftarkan haji dari sekarang. Mungkin masa menunggu 15 tahun lagi mereka sudah dewasa, dengan mudahnya mereka bisa pergi haji tanpa harus menunggu lama seperti kita saat ini. Mungkin ada yang menunggu lama sampai tua, bahkan sampai wafat, akhirnya nggak jadi haji. Yang penting dia sudah berniat, dia sudah usaha, insya Allah dia sudah dapat pahalanya. Tapi anak-anak kita, kalau kita punya rezeki, walaupun mereka masih kecil, daftarkan saja untuk berhaji. Mungkin di umur mereka SMA atau kuliah, mereka sudah bisa pergi berhaji. Kemudian syarat yang kelima, kemampuan harta. Kemampuan harta, kalau kita punya tanggungan, maka mencakup harta yang kita tinggalkan untuk tanggungan kita. Bagi para suami misalkan atau kepala keluarga, jika meninggalkan anak-anak, dia harus siapkan dulu kebutuhan mereka selama ditinggalkan. Gak boleh dia pergi tanpa memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian harta selama perjalanan, ongkos transport, konsumsi dan lain-lain, sehingga dia sanggup untuk sampai ke kota Makkah. Ini 5 syarat. Kemudian ditambah syarat yang keenam, khusus bagi wanita, adalah harus disertai dengan mahram atau suami. Ini syarat khusus tambahan wajibnya haji dan umrah bagi kaum wanita. Harus ada suami yang menemani atau disertai mahram. Jika seorang wanita sudah punya kemampuan untuk melakukan haji dan umrah, hartanya sudah mencukupi, tapi belum cukup untuk membiayai suaminya atau mahramnya, maka dia belum wajib haji dan umrah. Kalau dia paksakan untuk berangkat haji dan umrah, maka dikhawatirkan dia tidak mendapatkan haji dan umrah yang mabrur. Tadi sudah kita jelaskan, haji yang mabrur itu, begitu pula umrah yang diterima oleh Allah apabila selama perjalanan tidak melakukan perbuatan yang haram. Jadi gak usah khawatir, seorang wanita walaupun dia sudah mampu berhaji atau umrah, tapi belum mampu membiayai mahramnya, atau mahramnya tidak ada yang mau atau tidak ada yang bisa menemani, maka wanita ini tidaklah berdosa. Kenapa? Karena dia gak wajib. Syarat wajibnya di samping 5 yang sebelumnya, yang keenam harus bersama suami yang menemani atau bersama mahramnya. Dan mahram itu maknanya, ini alhamdulillah sudah pernah kita bahas, orang yang haram dinikahi. Apakah karena nasab
seperti ayah, anak, anak laki-laki. Begitu pula saudara laki-laki, kakak ataupun adik. Atau dengan sebab persusuan, seperti saudara sepersusuan, atau suami dari ibu susunya, atau anak dari suami ibu susu, meskipun dari istri yang lain, maka semuanya adalah mahramnya. Jadi mahram itu banyak ya. Kalau ayah nggak bisa, paman bisa. Kalau paman nggak bisa, kakek bisa. Kalau masih ada kakeknya. Kakek nggak bisa, kakak laki-laki, adik laki-laki. Kalau punya ibu susu, maka suaminya pun mahram, anaknya pun mahram, anaknya dari istri yang lain pun mahram. Jadi mahram itu banyak. Kalau satu nggak bisa karena berhalangan atau nggak mau, maka carilah yang lain. Kalau tidak ditemukan sama sekali, nggak ada masalah. Berarti belum wajib. Belum wajib haji dan umroh, tidak perlu merasa berdosa. Kata Syekh, dalil yang mengharuskan hal tersebut adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dzu mahramin, illa wa ma'aha dzu mahramin, wa la tusafirul mar'atu illa ma'a dzi mahramin." Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali wanita itu ditemani mahramnya. Maksudnya misalkan mau melamar atau mau melihat wanita calon istrinya, maka tidak boleh berdua-duaan, harus ditemani mahram. Wala tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin, dan janganlah seorang wanita melakukan safar kecuali bersama mahram. Faqama rajulun faqal, kemudian ada seorang sahabat berdiri lalu bertanya, "Ya Rasulullah, inna imra'ati kharajat hajjah wa inni kutibtu fi ghazwati kadza wa kadza." Wahai Rasulullah, istriku ingin pergi berhaji, tapi aku sudah terdaftar untuk pergi berjihad bersama pasukan ini dan pasukan itu. Qala, maka Nabi SAW bersabda, "Fantaliq fahujja ma'amra'atik." Berangkatlah engkau untuk berhaji bersama istri. Jadi subhanallah, seorang sahabat yang sudah terdaftar untuk pergi berjihad, melakukan amalan yang sangat agung, berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, tapi istrinya mau melakukan haji. Maka Rasulullah SAW menyuruh dia untuk menunda keberangkatan jihadnya, hendaklah dia pergi menemani istrinya terlebih dahulu. Padahal jemaah sekalian, perjalanan haji itu adalah ibadah yang sangat agung. Tapi Rasulullah SAW tidak memberi keringanan kepada seorang wanita untuk pergi sendirian, sehingga beliau menyuruh suaminya untuk menemaninya. Apalagi kalau cuma pergi untuk kepentingan selain ibadah, atau ibadah yang tidak lebih agung daripada haji, tentu lebih wajib lagi untuk bersama mahram. Begitu pula dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La tusafirul mar'atu thalathatan illa ma'aha dzu mahramin." Janganlah
seorang wanita melakukan perjalanan 3 hari, maksudnya perjalanan jauh yang sudah terhitung safar, walaupun nggak sampai 3 hari, kecuali ditemani oleh mahram. Jadi jemaah sekalian, berdasarkan hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita wajib bagi wanita untuk melakukan perjalanan haji atau umrah bersama dengan mahramnya. Dan lihatlah, hadis-hadis ini umum. Hadis-hadis ini umum. Artinya mencakup semua wanita, tidak memperkecualikan wanita itu masih muda atau sudah tua, sama saja. Tidak memberi pengecualian bagi wanita tua, sama saja wanita muda maupun wanita tua. Dan penulis Hafizahullah Ta'ala menyebutkan minimalnya ada 2 atau 3 sebab, 3 hikmah mengapa seorang wanita itu hendaklah disertai mahram. Yang pertama, untuk membantu kebutuhannya selama perjalanan. Nah, ini bagi wanita tua lebih butuh lagi untuk membantu kebutuhannya selama perjalanan. Ini yang pertama. Yang kedua, agar terhindar dari bahaya. Karena orang-orang yang tidak baik jika melihat seorang wanita sendiri, mungkin mereka berani mengganggunya. Tapi jika melihat ada mahram yang menemani, mereka minimalnya akan berpikir, tidak berani untuk mengganggunya. Kemudian yang ketiga, agar terhindar dari fitnah, yaitu fitnah antara lawan jenis. Kemudian juga kalau kita perhatikan hadis-hadisnya berlaku umum, tidak memberi pengecualian. Safar kita di zaman sekarang menggunakan pesawat sudah jauh lebih mudah, sama saja, nggak ada bedanya, baik dahulu maupun sekarang. Karena faktanya juga bahaya-bahaya ini masih ada, atau sebab-sebab dan hikmah-hikmah mengapa wanita harus disertai mahram itu masih ada. Walaupun safar sekarang dalam kondisi lebih mudah, tetap saja masih ada hal-hal yang pertama dibutuhkan oleh seorang wanita selama perjalanan, yang berat dia lakukan sendiri. Kedua, mungkin ada bahaya yang mengancam fisiknya. Yang ketiga, mungkin ada fitnah antara lawan jenis selama perjalanan. Itu semuanya sampai saat ini pun masih ada. Bahkan terkadang lebih parah. Kenapa? Karena zaman sudah semakin rusak, sehingga hal-hal tersebut bisa jadi lebih parah. Iya. Kemudian Syekh menjelaskan ada 3 syarat untuk menjadi mahram di dalam perjalanan. Yang pertama, berakal. Yang kedua, sudah balik. Karena kalau dia masih kecil,
hikmah-hikmah tadi tidak tercapai. Kemudian yang ketiga, dia seorang muslim. Karena orang yang tidak beriman, kita khawatirkan dia berkhianat. Kalau kepada Allah Azza wa Jalla saja dia berkhianat, bagaimana kepada manusia? Kemudian Syekh mengatakan, kalau seandainya seorang wanita tidak mungkin lagi punya mahram yang bisa mengantarnya, maka saat itu berarti dia sudah tidak wajib lagi berhaji selamanya. Maka apa yang dia lakukan? Hendaklah dia meminta orang lain untuk membadalkan buat dia. Ya, misalkan sudah tua, suami sudah tidak ada, mahramnya semua sudah wafat misalkan. Anak-anak yang tersisa tinggal perempuan semuanya, belum nikah. Kalau sudah nikah ada menantu, menantu juga bisa jadi mahram. Tapi anaknya perempuan semua, belum nikah. Jadi misalkan nggak ada mahram sama sekali, maka hendaklah dia meminta orang lain untuk membadalkan, menggantikan dia untuk berhaji. Biaya dari dia dan pahalanya untuk dia. Biayanya dari dia, pahalanya untuk dia. Tapi syarat yang membadalkan ini harus yang sudah pernah haji di tahun-tahun sebelumnya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, idza kana al-hajj naflan ishtarata idna zawjiha laha bil hajj. Apabila hajinya sunnah, maka disyaratkan ada izin suami. Ini syarat tambahan bagi wanita. Kalau hajinya sunnah, harus ada izin suami. Beda dengan haji pertama, haji wajib. Andai suami tidak mengizinkan, tetap boleh berangkat. Kenapa? Karena suami tidak berhak menghalangi istrinya melakukan kewajiban. Walaupun suami memerlukannya, walaupun suami memerlukan istrinya, dia tidak berhak menahan istrinya untuk melakukan kewajiban, kecuali darurat. Antara hajat, memerlukan, dan sifatnya darurat itu dua hal yang berbeda. Kalau memerlukan, misalkan butuh istrinya di rumah untuk memasak dan lain-lain, maka itu bisa ditangguhkan. Mungkin bisa cari solusi lain untuk dia pergi berhaji jika suaminya tidak menemani dan ada mahram yang lain. Tapi kalau sifatnya darurat, misalkan suaminya sakit, gak ada yang lain yang mengurus kecuali dia, maka tidak boleh ditinggalkan. Itu lain hukumnya, sifatnya darurat. Jadi untuk haji yang pertama tidak dipersyaratkan izin suami. Adapun haji yang kedua, hukumnya sunnah sehingga dipersyaratkan izin suami. Sama dengan puasa Ramadan, bukan syarat istri untuk puasa izin suami. Beda dengan puasa sunnah, harus dengan izin suami. Kemudian yang ketiga, yang kedua itu kata Imam Ibnul Munzir rahimahullah, disepakati ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Kemudian yang ketiga, yasihu an tanubal mar'atu 'anil rajul fil haji wal umrah. Boleh seorang wanita menggantikan laki-laki untuk melakukan haji dan umrah. Artinya membadalkan, itu boleh. Ini pendapat mayoritas ulama. Juga berdasarkan hadis tentang seorang wanita yang memiliki ayah yang sudah tua.
Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Hujji an abik." Berhajilah bagi ayahmu, berhajilah untuk ayahmu. Maka boleh wanita membadalkan haji, begitu pula umrah untuk kaum laki-laki. Tapi dengan syarat dia di tahun-tahun sebelumnya sudah pernah haji atau umrah. Kalau sebaliknya laki-laki membadalkan kaum wanita, maka itu disepakati ulama hukumnya boleh. Sepakat ulama tidak ada perbedaan pendapat. Misalkan orang tua kita yang sudah wafat, maka seorang anak laki-laki tidak masalah dia membadalkan untuk ibunya atau siapapun. Tidak dipersyaratkan harus keluarga untuk menjadi badal, tidak dipersyaratkan harus keluarga. Ya. Yang keempat, idza tara al-mar'atu wa hiya fi tariqiha ila al-hajj hayd aw nifas fa innaha taqdi fi tariqiha. Apabila di perjalanan melakukan haji dan umrah seorang wanita terkena haid atau nifas, maka hendaklah dia meneruskan perjalanannya. Jadi jangan pulang, teruskan saja. Jangan pulang, teruskan saja. Dan dianjurkan untuk dia melakukan semua yang dilakukan oleh wanita suci, kecuali tawaf, ditunda sampai haidnya selesai. Jadi wanita suci ketika sampai di miqat, maka dia pun bersih-bersih, mempersiapkan diri untuk ihram. Ini juga berlaku bagi wanita yang haid dan nifas. Sampai di miqat melakukan persiapan-persiapan, sebagaimana perintah Nabi SAW kepada Asma bintu Umais, istri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika itu beliau melahirkan Muhammad, putra Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum ajma'in. Padahal dalam perjalanan melakukan haji, sesampai di miqat, Rasulullah SAW memerintahkan kepadanya, istaghfiri, igtasili, wastaghfiri bi thawbin wa ahrimi. Mandilah dan gunakan kain, yaitu pembalut, dan berihramlah. Jadi sama dengan wanita suci. Sebagaimana juga diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, an-nufasa wal haid idza ataya 'ala al-waqti yuhrimani wa yaqdiyani al-manasik kullaha ghayra at-tawaf bil bait. Wanita yang nifas dan wanita haid apabila masuk waktu ihram, maka hendaklah mereka berihram, yaitu di miqat. Dan hendaklah mereka melakukan semua amalan haji dan umrah kecuali tawaf di Ka'bah. Tawaf di Ka'bah ditunda setelah selesai haid dan nifas, baru melakukan tawaf di Ka'bah.
Nabi SAW memerintahkan Aisyah radhiyallahu anha untuk melakukan ihram haji dalam keadaan Aisyah sedang haid. Namun ingat, mandi bagi seorang wanita haid dan nifas ketika ihram itu bukanlah untuk bersuci, tapi karena 3 sebab. Yang pertama, untuk membersihkan diri. Yang kedua, untuk menghilangkan aroma yang tidak enak. Yang ketiga, untuk mengurangi najisnya atau mengurangi status hadasnya. Jadi jangan menyangka bahwa sudah suci, tentu tidak. Jadi selama masih haid dan nifas juga tidak boleh melakukan sholat karena belum suci. Namun amalan-amalan haji dan umrah semuanya boleh dilakukan bagi wanita haid dan nifas kecuali tawaf di Ka'bah. Tawaf di Ka'bah itu ditunda setelah selesai haid dan nifas. Pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana kalau sampai jamaah sudah mau pulang atau jadwal pesawatnya sudah harus kembali ke tanah air, tapi belum selesai haidnya, belum selesai nifasnya? Maka ada 2 cara. Ada 2 cara. Kalau tidak bisa menunggu, kalau tidak bisa menunggu sampai selesai haid dan nifas karena tiket sudah terlanjur beli dan mahramnya sudah mau pulang, maka ada 2 cara. Yang pertama, nanti balik lagi untuk tawaf, untuk menyelesaikan amalan haji dan umrah. Kalau kira-kira mampu balik lagi, apalagi zaman sekarang kan mudah, nggak seperti dulu. Jadi sudah selesai hajian orang, dia belum selesai haid. Maka kalau tidak ada mahram yang menemani, tidak mungkin dia tinggal, tiket sudah dibeli, gak ada uang buat beli tiket lagi, maka boleh pulang. Nanti balik lagi, sekalian umrah, sekalian menyelesaikan haji yang belum selesai. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kalau tidak memungkinkan balik lagi, maka tidak mengapa, menurut pendapat sebagian ulama, dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia boleh melakukan tawaf dalam keadaan haid karena sifatnya darurat. Dia nggak mungkin bertahan, mahramnya sudah mau pulang semuanya, tidak mungkin pula menunda tiketnya, tidak mungkin juga balik. Maka tidak mengapa, insya Allah dia langsung tawaf saja untuk menyempurnakan amalan haji dan umrahnya. Kemudian, bolehkah seorang wanita itu menggunakan pil atau obat penunda haid? Jawabannya boleh dengan syarat. Dengan syarat tidak memudaratkan. Oleh karena itu harus dikonsultasikan dengan para ahli kesehatan. Jadi wanita haid dan nifas lakukan semua yang dilakukan oleh jamaah haji dan umrah kecuali tawaf.
Juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, "If'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil bait." Lakukan semua yang dilakukan oleh orang yang berhaji, kecuali engkau janganlah tawaf di Ka'bah. Tawaf di Ka'bah boleh dilakukan setelah selesai haid. Ya. Baik, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, ma taf'aluhul mar'atu indal ihram. Apa yang dilakukan oleh seorang wanita ketika ihram? Maksudnya amalan menjelang ihram dan sesaat atau saat ihram. Hendaklah mandi dan membersihkan diri, serta memotong yang perlu dipotong seperti rambut dan kuku kalau perlu dipotong. Kenapa? Karena kalau sudah ihram itu gak boleh lagi dilakukan. Itu kan termasuk pelanggaran dalam ihram, memotong kuku dan memotong rambut. Maka jika lihat kukunya sudah panjang, perlu dipotong, maka potonglah sebelum ihram. Potonglah sebelum ihram. Kalau tidak perlu, maka tidak harus dilakukan. Kalau lihat kuku masih pendek, rambut tidak perlu dipotong, maka tidak perlu, tidak disunahkan. Dan boleh menggunakan harum-haruman tapi tidak tercium oleh orang lain. Maksudnya cuma sekedar untuk menghilangkan aroma yang tidak baik di tubuh kita, bukan untuk dicium oleh orang lain. Karena ini kan lagi ramai-ramainya, bukan di rumah. Kalau di rumah sangat baik untuk berhias bagi suami. Tapi ingat, harum-haruman di sini jangan kena ke pakaian, tapi cuma untuk badan. Karena menggunakan harum-haruman selama ihram itu terlarang. Kalau kita pakaikan di pakaian kita, maka berarti kita terkena larangan ihram. Karena kan tidak mungkin hilang dalam sekejap, itu lama dia bertahan. Adapun bagi tubuh, maka boleh. Sekali lagi, bagi wanita boleh cuma untuk menghilangkan aroma yang tidak bagus, bukan untuk memunculkan aroma harumnya. Ya. Kemudian yang keenam, inda niyatil ihram takhla al-burqu wan niqab. Ketika berniat ihram, maka hendaklah seorang wanita melepaskan cadar dan kaos tangan. Melepaskan cadarnya dan kaos tangan. Karena Rasulullah SAW bersabda, la tantakibu al-mar'ah, la tantakibu al-muhrimah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Seorang wanita yang sedang berihram tidak boleh menutup wajah. Maksud menutup wajah di sini
dengan menggunakan penutup khusus, yaitu cadar. Apakah yang menutupi seluruh wajah atau bersama dengan menutup bagian matanya? Matanya tertutup tapi semacam ada apa namanya itu? Semacam ada lubang-lubang kecil untuk dia bisa melihat. Maka itu juga tidak boleh. Begitu pula kaos tangan. Ini dilarang bagi wanita yang sedang ihram. Pertanyaannya, jadi kalau bagi wanita yang pakai cadar, gimana cara menutup wajahnya? Maka ditutup dengan jilbab. Ditutup dengan jilbab. Yang terlarang hanyalah menggunakan cadar. Begitu pula kaos tangan. Tapi menutup wajah dan tangan dengan jilbab saat ada laki-laki yang bukan mahram, ini tidak terlarang ketika haji dan umrah, ketika ihram, ketika masa ihram. Iya. Sebagaimana juga dilakukan oleh para wanita di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berpapasan dengan kaum laki-laki, mereka segera menutup wajah mereka dengan jilbab mereka. Kita sudah pernah pelajari faidah dalam masalah cadar. Hadis larangan wanita menggunakan cadar ketika ihram itu juga dalil bahwa wanita di masa Nabi SAW menggunakan cadar. Karena kalau mereka tak menggunakan cadar, tentu Nabi SAW tidak perlu menyuruh mereka untuk melepas cadar. Bisa dipahami ya? Kalau mereka tidak bercadar, tentu Nabi SAW tidak perlu menyuruh mereka untuk melepas cadar. Baik. Kemudian yang ketujuh, la yajuzu lil mar'ati an talbasa hala ihramiha. Yajuzu lil mar'ati an talbasa hala ihramiha ma sya'at min al malabis an-nisa'iyyah allati laysa fiha zina. Boleh bagi wanita yang berihram untuk menggunakan pakaian apa saja, yaitu pakaian wanita muslimah yang tidak mengandung perhiasan. Artinya, tidak ada pakaian khusus ihram bagi wanita. Tidak ada. Ada sebagian travel sampai menyediakan pakaian khusus ihram bagi wanita. Padahal tidak ada. Bahkan ada yang menyediakan kaos tangan khusus yang tidak membentuk tangan. Ini juga tidak perlu. Kalau jilbabnya syar'i, niscaya dia nggak perlu kaos tangan. Kalau ada orang masih perlu kaos tangan untuk tidak terlihat, maka menunjukkan jilbabnya tidak syar'i. Kalau jilbabnya syar'i, menutup seluruh tubuh, maka dia nggak perlu kaos tangan. Kecuali ketika dia bergerak terangkat jilbabnya, saat itu baru dia perlu kaos tangan. Iya. Jadi nggak ada pakaian khusus. Beda dengan kaum laki-laki. Wanita nggak ada pakaian khusus untuk ihram. Laki-laki menggunakan dua helai kain, bagian atas dan bagian bawah, tanpa menggunakan pakaian yang membentuk tubuh.
Kalau wanita tidak masalah, menggunakan pakaian luar, pakaian dalam tidak masalah, itu tidak terlarang. Bagi laki-laki terlarang menggunakan semua pakaian kecuali dua helai pakaian yang tidak membentuk tubuh. Yang kedelapan, yusannu laha an tulabbiya ba'da al-ihram biqadri ma tasma'a nafsuha. Disunahkan untuk wanita bertalbiyah setelah ihram, memperbanyak ucapan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata la syarika laka wal mulk, dan seterusnya. Tapi hanya untuk didengar oleh dirinya sendiri, artinya dibaca pelan, tidak dibaca keras seperti kaum laki-laki. Kaum laki-laki sebaliknya dianjurkan untuk dibaca keras. Keras bukan berarti berteriak-teriak, keras yang wajar untuk didengarkan sekedar orang yang ada di dekatnya. Bagi wanita tidak. Bagi wanita membaca secara pelan. Yang kesembilan, yajibu 'alaiha fit tawaf at-tasattur al-kamil. Wajib bagi wanita ketika tawaf untuk berhijab atau menyembunyikan dirinya secara sempurna. Wa khafdus saut wa ghaddul basar. Begitu pula dia merendahkan suaranya dan menundukkan pandangannya, tidak melihat kepada laki-laki yang bukan mahramnya atau bukan suaminya. Wa alla tuzahimar rijal, dan tidak boleh berdesak-desakan dengan kaum laki-laki. Dan disinilah baiknya kalau bersama mahram, bisa melindunginya saat tawaf. Wa khususan indal hajar al-ruknil yamani, khususnya lagi ketika di Hajarul Aswad atau rukun Yamani. Maksudnya jangan sampai demi mau cium Hajarul Aswad lalu berdesak-desakan. Cium Hajarul Aswad hukumnya sunnah, berdesak-desakan hukumnya haram. Baik karena berdesakan dengan lawan jenis, begitu pula mungkin karena menyakiti orang lain saat berdesak-desakan. Jadi nggak boleh, kecuali lagi sepi, nggak ada orang, maka tidak mengapa. Oleh karena itu kata Syekh, seorang wanita yang melakukan tawaf di ujung putaran tanpa berdesak-desakan dengan kaum laki-laki itu lebih afdal. Memang pada dasarnya semakin dekat ke Ka'bah itu semakin baik. Tapi kalau banyak orang, banyak laki-laki menjauh dari Ka'bah sehingga tidak berdesak-desakan dengan kaum laki-laki, itu lebih baik bagi wanita. Itu lebih afdal bagi wanita. Karena berdesak-desakan dengan kaum laki-laki itu hukumnya haram. Jangan sampai demi mendekat ke Ka'bah supaya mendapatkan sunnah, lalu kita melakukan yang haram. Ya. Bahkan sampai sebagian ulama berpendapat tidak disunahkan sama sekali bagi kaum wanita untuk mencium Hajarul Aswad dan menyentuhnya, kecuali ketika tidak ada kaum laki-laki. Kecuali tidak ada kaum laki-laki. Jadi kalau ada kaum laki-laki dan harus berdesak-desakan, itu malah menyelisihi sunnah. Oleh karena itu, disebutkan juga sebagian ulama berpendapat lebih dianjurkan kaum wanita tawaf di waktu malam. Maksudnya di waktu sepi.
di waktu orang yang tawaf itu sedikit, sehingga dia lebih tersembunyi dan lebih sedikit berdesak-desakan dengan kaum laki-laki. Ya. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh para wanita ketika tawaf. Yang ke-10, tawafun nisa wa sa'yuhunna masyun kulluhu. Tawafnya wanita dan sa'i semuanya dalam keadaan berjalan. Beda dengan laki-laki. Saat tawaf 3 putaran pertama dianjurkan berlari-lari kecil. Saat sa'i dianjurkan berlari antara 2 tanda hijau. Tapi bagi wanita tidak dianjurkan. Mungkin ada yang mengatakan, bukankah dulu Ibunda Siti Hajar berlari-lari dari Safa dan Marwah? Jawabannya betul, tapi ketika itu beliau sendirian. Nggak ada kaum laki-laki yang bukan mahramnya yang melihatnya. Kalau sekarang itu tidak dimungkinkan lagi. Banyak laki-laki. Ya. Yang ke-11, ma taf'aluhu al-mar'a al-hamid min manasikil hajj wa ma la taf'aluhu hatta tadkhul. Yang boleh dilakukan oleh wanita haid dari manasik-manasik haji itu, dan mana yang tidak boleh dia lakukan. Ini sudah disebutkan tadi, cuma penulis ingin mempertegas, karena tadi sebenarnya berbicara tentang mulai dia berihram, maka dia lakukan seperti yang dilakukan oleh wanita yang suci. Nah, di sini dipertegas lagi yang ke-11, wanita haid. Begitu pula wanita nifas boleh melakukan semua amalan haji dan umrah kecuali tawaf. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau sedang haid, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira an la tatufi bil bait hatta tatahuri. Lakukan semua yang dilakukan oleh orang yang berhaji, kecuali janganlah kamu tawaf di Ka'bah sampai kamu menjadi suci. Ya. Kemudian Syekh menyebutkan di poin ini dua permasalahan penting. Permasalahan yang pertama, bolehkah wanita itu sa'i sebelum tawaf? Maka Syekh menguatkan pendapat mayoritas ulama bahwa tidak boleh sa'i terlebih dahulu sebelum tawaf. Namun sebagian ulama, dikuatkan juga oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah, berpendapat tidak mengapa kalau ada hajat atau seseorang yang belum tahu kemudian dia sa'i dulu sebelum tawaf, maka sa'inya sah. Dan tidak dipersyaratkan dalam sa'i harus suci dari haid. Beda dengan tawaf. Permasalahan yang kedua, jika seorang wanita sudah melakukan tawaf baru dia kena haid, maka dia boleh teruskan. Boleh dia teruskan amalannya, sudah tidak masalah, yang penting sudah tawaf. Tapi dengan syarat, untuk haji, tawaf yang membuat hajinya itu sah adalah tawaf ifadah, yaitu tawaf pada tanggal 10 Zulhijjah.
Kalau dia sudah tawaf, maka hajinya sudah sah. Kalau sudah tawaf ifadah. Begitu pula dalam umrah. Kalau dia sudah tawaf, maka jika dia kena haid setelah itu, amalannya sudah sah. Tinggal dia teruskan untuk menyelesaikan amalan-amalan lain yang belum selesai, seperti sa'i dan lainnya. Karena sa'i tidak harus bersuci. Bersuci kalau kita batal wudu itu lebih afdal, tapi bukan syarat. Ya. Yang ke-12, yajuzu lin-nisa an yanfirna ma'ad du'afah minal Muzdalifah ba'da ghaibubatil qamar. Boleh bagi para wanita untuk meninggalkan Muzdalifah bersama dengan orang-orang yang lemah, seperti orang-orang yang sudah tua, setelah masuk waktu malam, walaupun sebelum terbit fajar. Jadi jemaah sekalian, di malam setelah melakukan wukuf di Arafah, kemana kita pergi setelah wukuf di Arafah? Kita ke Muzdalifah. Maka dianjurkan kita terus berada di Muzdalifah sampai terbit matahari. Baru kita pergi ke Mina untuk melempar jamrah Aqabah di tanggal 10 Dzulhijjah. Saya ulangi. Jadi tanggal 9 Dzulhijjah, setelah wukuf di Arafah, kita berangkat ke Muzdalifah. Dan dianjurkan kita tetap di Muzdalifah sampai terbit matahari. Barulah kita pergi ke Mina untuk melempar jamrah. Tapi bagi wanita dan orang-orang yang lemah boleh meninggalkan Muzdalifah sebelum masuk waktu subuh. Karena kalau mereka menunggu sampai terbit matahari, akan berdesak-desakan dengan kaum laki-laki saat jamaah lagi ramai. Mungkin sekarang karena pandemi jamaah sepi, maka tidak masalah menunggu sampai terbit matahari, itu lebih afdal. Tapi ketika jamaah ramai, para wanita dan orang-orang yang lemah, orang-orang tua misalkan, begitu pula para pengurus mereka, supirnya, mahramnya, walaupun mereka kuat, mereka boleh pergi meninggalkan Muzdalifah untuk melempar jamrah Aqabah di Mina sebelum terbit fajar atau malam hari itu juga. Malam hari itu juga. Baik. Yang keberapa sekarang? Yang ke-13. Al-mar'atu tuqassiru min ra'siha lil hajj wal umrah min ru'usi sya'ri ra'siha qadra an-milatin. Seorang wanita memendekkan rambutnya saat haji dan umrah dari ujung rambutnya, dari ujung rambut kepalanya sebesar kuku. Jadi sepanjang kuku. Jadi pendek saja, mungkin berapa tuh, 1 cm mungkin. Ini untuk tahallul yang pertama saat haji atau tahallul yang terakhir saat umrah. Maka diharuskan bagi kaum wanita untuk memotong
Beda dengan laki-laki. Laki-laki punya dua pilihan, memotong atau mencukur. Dan bagi laki-laki, mencukur lebih afdal. Bagi kaum laki-laki, mencukur lebih afdal. Sedangkan bagi wanita, tidak boleh mencukur. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Laisa 'ala nisa'i halqun, innama 'ala nisa'i at-taqsir." Tidak ada bagi wanita mencukur rambut, hanyalah bagi wanita itu memendekkan. Memendekkan itu hanya sedikit saja, kurang lebih 1 cm atau sepanjang kukunya, dan diambil dari semua ujung rambutnya, bukan hanya sedikit, tapi semuanya. Misalkan dikumpulkan semuanya, kemudian dipotong sekalian, hanya di ujungnya saja, bukan hanya sebagian kepala, tapi seluruh bagian rambut kepala. Makanya jangan pula dilakukan di tempat sa'i. Ini banyak para wanita yang tidak paham. Baru selesai sa'i, masih di tempat sa'i, sudah main potong aja di sini. Sehingga yang mereka potong hanya sebagian, nggak mungkin semuanya, karena kondisi seperti itu. Terlebih lagi, banyak kaum laki-laki mungkin melihat auratnya saat dia buka. Ini tidak benar ya, yang dilakukan oleh sebagian wanita. Dan juga mengotori tempat itu. Itu kan tempat sa'i, jadi tempat sholat juga. Kalau banyak jamaah, orang sholat sampai ke tempat sa'i. Ya. Jadi pulanglah dulu ke hotel, kemudian potong rambutnya di hotel. Boleh potong sendiri, boleh dipotong orang lain. Ya. Kemudian yang ke-14, al-mar'atul ha'idu idza ra'at jamratul aqabah wa qassarat min ra'siha fa innaha tuhillu min ihramiha. Seorang wanita haid apabila dia telah melempar jamrah aqabah, maksud wanita haid di sini wanita yang sudah berumur haid. Ini juga berlaku bagi wanita suci. Kalau sudah melempar jamrah aqabah dan sudah memotong rambutnya, maka dia sudah memasuki tahallul awal. Artinya apa? Kalau sudah tahallul awal, dia sudah boleh melakukan semua yang dilarang saat ihram, seperti potong kuku atau potong bagian rambut yang perlu dipotong, atau menggunakan parfum untuk suaminya di dalam kamar hotel, sudah boleh. Tapi berhubungan suami istri itu belum boleh. Berhubungan suami istri belum boleh sampai melakukan tawaf ifadah. Kalau sudah tawaf ifadah, maka boleh berhubungan suami istri. Sebelum tawaf ifadah, walaupun sudah melempar jamrah dan memotong rambut, masih belum boleh berhubungan suami istri. Namun seandainya terjadi sebelum tawaf ifadah berhubungan suami istri, maka hajinya tetap sah. Tapi ada denda, ada fidyah, yaitu menyembelih seekor kambing dan dibagikan untuk fuqara kota Makkah. Ini berlaku bagi suami dan istri, kecuali istrinya dipaksa, padahal dia nggak mau. Asalkan betul-betul dia dipaksa dan dia berusaha menolak. Tapi kalau dia juga mau, dia juga harus bayar denda. Namun hajinya sah. Kalau dilakukan sebelum tahallul awal, sebelum melempar jamrah dan memotong rambut, maka hajinya tidak sah dan harus membayar fidyah, menyembelih seekor unta.
dan hajinya tidak sah. Iya. Yang ke-15, idza hadatil mar'atu ba'da tawafil ifadah fa innaha tusafiru mata aradat wa tasqutu anha tawaful wada. Apabila seorang wanita haid setelah tawaf ifadah, maka dia boleh meninggalkan kota Makkah kapan saja dan tidak wajib lagi baginya tawaf wada. Jadi jemaah sekalian, untuk haji itu kan tawafnya ada 3. Yang pertama tawaf umroh, bagi yang memulai dengan umroh terlebih dahulu, yaitu haji tamattu atau haji qiran istilahnya. Itu namanya tawaf umroh atau tawaf qudum. Yang kedua tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu dilakukan tanggal 10 Zulhijjah, pas hari raya Idul Adha. Yang ketiga tawaf wada, tawaf perpisahan sebelum meninggalkan kota Makkah. Sesaat sebelum meninggalkan kota Makkah dianjurkan kita tawaf terlebih dahulu bagi jamaah haji, jamaah umrah tidak. Nah, yang menentukan sah hajinya hanya tawaf ifadah, dan tawaf umrah bisa digabungkan di tawaf ifadah, bisa digabungkan di sini. Jadi yang menentukan sah hajinya adalah tawaf ifadah. Sehingga kalau wanita sudah tawaf ifadah kemudian dia haid, maka hajinya sudah selesai. Dia boleh langsung pulang tanpa menunggu selesai haidnya untuk tawaf wada. Ya. Nah, yang masalah kalau belum tawaf wada, tadi sudah kita sebutkan solusinya 2. Kalau dia nggak bisa menunggu di Makkah, maka solusinya 2. Apakah balik lagi atau dia segera tawaf walaupun dalam keadaan haid karena darurat. Yang ke-16 terakhir, al-mar'atu tustahabbu laha ziyaratu al-Masjidin Nabawi. Dianjurkan bagi wanita berziarah ke Masjid Nabawi. Tapi anjuran ini tidak ada hubungan dengan amalan haji dan umrah. Cuma kebetulan sudah di sana, maka sangat bagus kalau kita sekalian berziarah ke Masjid Nabawi. Namun perlu dipahami, ini tidak ada hubungannya dengan amalan haji dan umrah. Tetapi apakah wanita dianjurkan berziarah ke kubur Rasulullah SAW? Maka ziarah kubur bagi wanita itu sudah pernah kita bahas. Ada perbedaan pendapat ulama. Sebagian membolehkan kalau kadang-kadang dan tidak meratapi mayit, tidak pula melakukan pelanggaran syariat seperti bercampur baur dengan kaum laki-laki. Sebagian ulama melarang secara mutlak. Sebagian ulama melarang secara mutlak untuk kaum wanita berziarah kubur. Maka larangan ini umum, mencakup kubur Nabi Muhammad SAW sekalipun. Walhamdulillah, inilah 16 hukum-hukum khusus terkait dengan haji dan umrah bagi kaum wanita. Ini pas sekali karena sekarang umrah sudah dibuka. Begitu pula pendaftaran haji sudah dibuka kembali. Jadi silahkan, sudah punya bekal ilmunya, tinggal diamalkan. Sampai di sini ada pertanyaan, saya persilakan. Bolehkah seorang ibu berduaan umroh dengan anak perempuannya? Dan sebab-sebab sudah dipenuhi dengan pihak travel, dijaga keamanan, fasilitas dan lain-lain. Jawabannya tidak boleh. Karena yang dimaksud dengan mahram adalah lawan jenis yang haram dinikahi. Lawan jenis yang haram dinikahi.
Jadi kalau anak perempuan bukanlah mahram bagi ibunya, harus anak laki-laki. Apakah tawaf perpisahan, tawaf wada, jika kita tidak mengikuti umroh kita syah? Bahkan untuk umroh tidak dianjurkan tawaf wada. Ini hanya untuk haji. Apakah kita tidak boleh melihat ke belakang lagi setelah tawaf wada? Boleh. Ini termasuk mengada-ada dalam agama. Jadi akhirnya mereka jalan mundur kan. Ini bahaya juga. Untuk nggak ada saluran di belakang. Itu termasuk mengada-ada dalam agama. Boleh, tidak masalah. Bagaimana anak-anak wanita kita yang safar dalam menuntut ilmu, yang pondok? Pondoknya perjalanan jauh dan mereka berdiam di sana dalam rangka menuntut ilmu. Pertama, dalam perjalanan pergi dan pulangnya harus disertai mahramnya. Diantar ke pondok dan dijemput saat liburan harus oleh mahramnya. Yang kedua, adapun sudah tinggal di sana, maka itu sudah tidak terhitung safar. Kan Nabi SAW mengatakan, la tusafirul mar'ah ila ma'adhi mahramin. Seorang wanita tidak boleh melakukan safar tanpa mahram. Kalau dia sudah tinggal di sana, berarti dia sudah bukan musafir lagi. Jadi tidak masalah selama tempatnya aman, jauh dari fitnah, apalagi di pondok semuanya perempuan, tidak ketemu dengan guru laki-laki maupun santri laki-laki. Jadi karena dia sudah bukan lagi musafir, tidak mengapa. Hukum membeli mahram, bagaimana Ustaz? Ini termasuk tipu-tipu ya. Tipu-tipu travel yang tidak amanah dan tidak memahami syariat. Gimana caranya beli mahram? Mahram dijual berapa? Nggak bisa. Mahram itu artinya orang yang haram kita nikahi. Apakah dengan membeli jadi haram dinikahi? Kan tidak. Yang dibeli itu hanya surat mahramnya. Mungkin juga travel itu mengambil keuntungan dari situ. Ini ujian juga bagi para pemilik travel. Ada wanita sudah punya uang, tapi nggak ada mahram. Maka mereka demi keuntungan, mereka melakukan tipu-tipu dengan membuat surat mahram palsu. Ini tidak boleh. Dia menipu pemerintah, dia berkhianat kepada aturan pemerintah, baik pemerintah kita maupun pemerintah di sana, dan juga menyelisihi syariat hanya demi uang. Sebelum mengenal sunnah, saya dan adik saya perempuan pernah melakukan umroh tanpa disertai mahram. Ayah kami sedang sakit, kami berdua juga belum menikah. Apa yang harus kami lakukan Ustaz apabila sudah terlanjur melakukan umroh tanpa mahram? Bertobat kepada Allah dan memperbanyak istighfar. Semoga Allah ampun. Tapi di satu sisi umrohnya sah. Bedakan antara sah dan tidak dengan berpahala dan berdosa. Ini dua hal yang berbeda. Antara sah dan tidak dengan berpahala dan berdosa. Ini mungkin saja umroh seorang wanita itu sah, tapi di sisi lain dia berdosa. Kalau dia sengaja, dia sudah tahu dan dia pergi tanpa mahram. Kalau belum tahu, mudah-mudahan Allah mengampuni dan hendaklah memperbanyak istighfar dan tobat. Bagaimana hukum berangkat umroh atau haji dengan cara berhutang? Boleh saja asal yakin mampu bayar. Kalau nggak yakin nggak boleh. Misalkan kita punya proyek, misalkan kita sudah tahu uangnya akan keluar, tapi
nggak keburu untuk daftar haji, maka kita pinjam. Kan uangnya sudah pasti ada kan? Maka seperti itu boleh. Tapi kalau uangnya belum jelas mau dibayar pakai apa, maka kita hanya menyusahkan diri, karena ini sangat berbahaya hutang itu. Ya. Bahkan kalau kita sedang berhutang, kita nggak boleh pergi haji, harus bayar hutang dulu. Kecuali orang yang punya hutang itu mengizinkan. Kalau dia nggak izinkan, dia bilang, bayar uang yang kamu gunakan untuk berhaji, gunakan saja untuk bayar hutang kepadaku, maka wajib kita bayar hutang. Bagi wanita harus didampingi mahram. Bagaimana hukumnya jika ditemani dengan keponakan? Anak kakak saya tapi berbeda ayah tiri. Itu mahram. Anak laki-laki dari saudara seayah atau saudara seibu atau seayah dan seibu sama. Mahram bagi bibiknya. Tidak ada bedanya. Seayah saja atau seibu saja pun tidak masalah. Adakah tempat-tempat mustajab untuk berdoa di tanah suci, baik di Makkah maupun di Madinah? Secara umum, semua bagian haram Makkah dan haram Madinah itu mustajab. Tapi ada yang lebih mustajab daripada yang lain. Namun secara umum, semuanya mustajab. Yang lebih mustajab adalah di Raudhah. Raudhah itu antara mimbar dan rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hari ini dikasih karpet hijau kekuningan. Nah, nanti biasa dijadwalkan kapan kaum pria masuk, kapan wanita masuk. Nah, ibu-ibu harus tahu jadwalnya itu. Mungkin bisa ditanyakan kepada pengurus travelnya. Biasa dijadwalin supaya nggak desak-desakan, maka dijadwalin kapan kaum laki-laki, kapan kaum wanita. Ini tempat yang mustajab, dianjurkan untuk melakukan sholat di situ dan banyak berdoa. Tapi ingat, jangan berdesak-desakan, karena berdoa di situ sunnah. Kalau kita berdesakan menyakiti saudari kita sesama muslimah, malah dapat dosa. Ya. Begitu pula di Multazam. Multazam itu dia setelah Hajarul Aswad, dianjurkan berdoa di situ. Tapi sekali lagi tetap tidak boleh berdesak-desakan. Begitu pula di Arafah, kalau kita berhaji. Di Arafah dianjurkan memperbanyak zikir dan doa. Oleh karena itu, jamaah haji tidak dianjurkan puasa Arafah. Kenapa? Agar kuat untuk banyak berzikir dan berdoa. Namun ingat, secara umum semua daerah haram itu dianjurkan memperbanyak doa. Bahkan sepanjang perjalanan, dari mulai kita keluar rumah sampai kita pulang kembali. Karena ada hadis tentang doa musafir, ya kan? Doa musafir itu mustajab. Ditambah lagi, kita musafir bukan sekedar musafir biasa, tapi di jalan Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu lebih mustajab. Ini pertanyaannya sama ya. Travel menyediakan mahram, ini gak benar. Mungkin umrohnya sah, tapi bisa jadi dia gak dapat pahala apa-apa, atau minimal pahalanya berkurang. Jika wanita haid pada saat haji atau umroh sampai menjelang kepulangan dengan situasi tidak memungkinkan untuk kembali umroh, apakah boleh membadalkan haji atau umrohnya? Tidak, bukan membadalkan. Tadi sudah kita bahas. Pertama, lakukan semua yang dilakukan oleh jamaah haji dan umroh kecuali tawaf. Jadi amalkan semuanya. Amalkan semuanya. Semua manasik haji dan umroh lakukan.
kecuali tawaf yang ditunda. Nah, kalau nggak memungkinkan untuk balik lagi, nggak mungkin juga menunggu, maka tidak mengapa tawaf saja sebelum pulang, karena darurat walaupun sedang haid. Ini pendapat sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, karena kondisinya darurat. Yang sudah bersuami, wanita yang sudah tidak bersuami pergi haji atau umrah, wanita itu sudah lanjut usia, tidak ditemani mahramnya, boleh tidak? Tidak boleh. Bagaimana jika seorang wanita sudah terlanjur melakukan ibadah haji tanpa ditemani oleh mahramnya? Sudah terjawab kan ya? Mohon didoakan untuk kesembuhan Ibu Jalilah binti Ahmad, Ibu Sela. Semoga Allah angkat semua penyakitnya, semoga Allah panjangkan usianya dalam kesehatan dan dalam ketakwaan. Semoga Allah sembuhkan juga seluruh kaum muslimin yang sedang sakit dan dijaga dalam keadaan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Apakah benar puasa Rajab bisa menghapus dosa bertahun-tahun? Tidak ada dalilnya. Semua hadis tentang puasa khusus dan sholat khusus dan amalan apapun yang khusus di bulan Rajab itu lemah dan palsu, tidak ada yang sahih. Tapi bulan Rajab termasuk bulan haram, maka dianjurkan memperbanyak ibadah, termasuk puasa. Kapan puasanya? Dari awal sampai akhir. Tidak ada tanggal khusus dan tidak ada keutamaan khusus, kecuali keutamaan ibadah di bulan haram. Apa hukumnya kerja di pabrik rokok? Karena yang saya pernah dengar, rokok itu haram, berarti kerja di situ juga haram, karena menolong dalam dosa. Kalau dia buat 100 batang rokok, maka dia ikut menanggung dosa 100 orang yang menghisapnya. Jadi dia lebih besar dosanya daripada yang mengkonsumsi rokok. Dia ikut menanggung dosa orang yang melakukannya tanpa mengurangi dosa mereka. Belum lagi orang merokok ini zalim kepada orang, asapnya dihirup oleh orang lain. Maka yang membuat rokok itu, yang bekerja melakukannya, dia pun ikut menanggung. Jadi hati-hati, ini bisa jadi dosa tanpa batas, naudzubillah. Punya rumah, punya dana untuk umroh, tapi tidak cukup untuk membiayai mahramnya. Apakah karena umroh haji adalah wajib, maka kita harus menjual rumah? Jawabannya tidak harus menjual rumah, karena rumah itu termasuk kebutuhan mendasar, kebutuhan pokok. Tidak harus menjual rumah untuk pergi haji dan umroh. Tapi kalau kita mau melakukannya dan kita tinggal di kontrakan dan tidak membahayakan kita, misalkan kita yakin mungkin beberapa tahun lagi kita juga bisa beli rumah baru, ada pekerjaan yang jelas, maka itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Namun tidak harus kita lakukan. Apakah harus menabung haji? Mengingat haji adalah wajib. Ya, harus dilakukan. Harus usaha menabung. Kalau menabung untuk belanja ini kita lakukan, tentu haji lebih pantas. Nabung haji untuk diri sendiri dan membiayai mahram, iya, itu harus dilakukan sesuai kemampuan. Berdosa tidak kalau nggak nabung. Kalau kita mampu dan kita nggak lakukan, maka berdosa. Kalau kita mampu dan kita nggak lakukan, maka berdosa. Yang syarat dimaksud safar seperti apa ya? Saya belum menikah tapi saya bekerja dan keluar rumah. Apakah itu salah? Dan bagaimana saat berangkat kerja harus naik ojek, bukan mahram? Bekerja untuk keluarga, keluar untuk kajian dan muamalah. Pertama, safar itu
kalau menempuh jalan safar. Mayoritas ulama berpendapat safar itu minimalnya 80 kilometer. Itu mayoritas ulama, pendapat mayoritas ulama. Yang dimaksud safar adalah minimalnya 80 kilometer. Kalau cuma dekat-dekat dalam kota atau Bogor Jakarta, maka itu bukan safar karena tidak sampai 80 kilometer. Adapun naik ojek bagi seorang wanita, maka ini tidak boleh karena itu mengharuskan dia bersentuhan dengan tukang ojek dan juga mengandung fitnah. Hendaklah dia cari angkutan yang lain selain daripada ojek atau ojek khusus wanita. Kecuali karena darurat. Kalau darurat beda lagi. Sudah darurat misalkan mau ke rumah sakit nggak ada ojek kecuali laki-laki. Kalau enggak penyakitnya tambah parah atau dia bisa mati, ini beda lagi hukumnya, hukum darurat. Tapi kalau belum sampai darurat, maka yang haram tetaplah haram. Terlebih lagi masih banyak alternatif lain. Bisa beli motor sendiri, bisa naik angkot dan lain-lain. Bagaimana pelaksanaan haji dan umroh sekarang ini yang banyak tanpa mahram atau beli mahram? Apakah pemerintah Arab Saudi melegalkan dan tidak menegakkan hukum syariat? Itulah sebabnya mengapa mereka pakai transaksi beli mahram, karena pemerintah Saudi nggak melegalkan, sehingga mereka menipu pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi cuma melihat dokumennya, oh mahram, ternyata tidak. Itu cuma hasil jual beli. Itu pun sebenarnya nggak perlu diperjualbelikan, cuma buat surat begitu aja, masa diperjualbelikan. Jadi itu tipu-tipu yang dilakukan oleh para travel. Makanya mereka perlu melakukan tipu-tipu karena bertentangan dengan aturan yang ada di pemerintah Arab Saudi. Saat berhaji atau umroh, apakah lebih utama wanita sholat di Masjidil Haram atau di kamarnya di penginapan? Banyak ulama berpendapat lebih afdal di kamarnya di penginapan. Banyak ulama berpendapat lebih afdal di kamarnya di penginapan. Karena hadis-hadisnya bersifat umum, sama saja itu rumah sendiri atau hotel atau rumah sementara. Nabi SAW mengatakan, wa buyutuhunna khairul lahunna. Rumah-rumah bagi para wanita itu lebih afdal mereka sholat padanya. Apabila saya statusnya janda yang sudah terlanjur daftar haji dengan sahabat wanita, bagaimana solusinya? Apa harus membatalkannya? Solusinya cari mahram. Daftarkan haji buat mahram, atau cari suami lagi dan daftarkan dia haji. Kalau belum ketemu, maka ditunda saja. Ditunda, bukan dibatalkan, tapi ditunda. Tadi Syekh menjelaskan, kalau sudah tidak memungkinkan lagi, maka terpaksa haji badal. Iya, kita dapat pahala yang sama. Haji badal pakai uang kita ya, pakai uang kita. Tahun 2013 lalu seharusnya saya berangkat haji dengan adik saya, tapi qadarullah adik saya laki-laki wafat 2 minggu sebelum jadwal keberangkatan kami karena sakit. Waktu itu kami sedang mengupayakan agar SIM adik saya digantikan dengan suami saya, tetapi kebijakan konsulat Saudi tidak mengizinkan. Demikian jawaban dari Demak. Akhirnya saya pergi sendiri tanpa mahram. Apakah saya harus mengulangi haji saya? Tadi sudah terjawab ya. Hajinya sudah sah. Mengulang kembali itu sunnah.
Jika mahram secara fisik sudah lemah dan tua dan justru perlu penjagaan, bagaimana hukumnya? Berarti hukumnya sama dengan tidak punya mahram, tapi masih mampu dengan kursi roda misalnya. Kalau dia masih mampu, masih kuat, dia mau, tidak mengapa. Tidak mengapa. Paling tidak kan dia bisa mengawasi. Paling tidak dia bisa mengawasi. Tapi kalau dia sudah tidak mampu sama sekali, berarti hukumnya sama dengan tidak punya mahram, harus cari mahram yang lain. Bagaimana jika pimpinan perjalanan itu wanita tersebut janda? Karena saat ini banyak yang memimpin dari Indonesia adalah wanita, tetapi sampai di sana ada mutawifnya. Ini menunjukkan itu bukan travel yang mengenal sunnah, mengenal amalan-amalan yang sesuai syariat. Carilah travel yang lain. Apalagi kalau dia pergi tanpa mahram, maka ini adalah fitnah yang sangat besar selama perjalanan bersama dengan jamaah-jamaahnya kaum laki-laki. Alhamdulillah, sekarang travel banyak, kita bisa memilih yang sesuai sunnah. Cuma saya nggak boleh promo karena di masjid. Alhamdulillah sudah terjawab semuanya. Ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.